Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saya Raden Nur Maulana Yusuf Ajhar, NIM 12140700095 akan menyajikan sebuah animasi yang berjudul animasi Idul Adha. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian Idul Adha. Pengertian Idul Adha adalah hari raya umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha merupakan peringatan peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya yaitu Ismail alaihissalam yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Pada Idul Adha, umat Islam disunahkan berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id berjamaah di tanah lapang atau di masjid seperti kita merayakannya Idul Fitri. Setelah Idul Adha, dilakukannya penyembelihan hewan kurban sebagai amalan sunnah paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Idul Adha adalah sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya berawal dari ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail yang saat itu masih menyusui. Siti Hajar dan Ismail ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih jauhnya 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tak baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal, sebagaimana yang Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 37 yang berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan kami sebagai manusia cenderung kepada mereka yang berzikirlah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 37. Dan ditinggalkanlah Siti Hajar dan Ismail kecil di padang pasir yang tandus, lembah yang sunyi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil yang sekarang disebut sa'i. Ia berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan tiba-tiba Allah Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam dari kaki Nabi Ismail.
Dan kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber-sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, datang ke tempat Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru, mulah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Bagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 bunyi, wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadadan aminan warzuq ahlahu minas samarat amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Lalu dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan Nabi memiliki kekayaan 1000 ekor domba dan 300 lembu dan 100 unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12 ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik ternak tersebut? Maka menjawab, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki aku serahkan semua. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, ya akan aku serahkan juga. Lalu Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan pertanyaan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah. Itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok, rupawan, sehat lagi cek, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Mana yang terdapat pada surat As-Saffat ayat 102 bunyi, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka famadza tara qala ya abati alma tumaru satajiduni in Allahu minas sabirin. Ibrahim kata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan menjadikanku termasuk orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim tetapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah bertawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh perbuatannya tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua anaknya, memasrahkan tawakal kepada mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka cukupkan dengan penyembelihan seorang kambing sebagai korban, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 dan 110.